making disciples, transforming lives. Shalom, apa kabar? Wah, saya senang sekali berjumpa dengan Anda, orang-orang yang antusias dalam Tuhan, saudara. Senang ya kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Sebuah hal yang luar biasa, saudara. Pas di hari Minggu tanggal 25, kita boleh datang di dalam rumah Tuhan. Firman Tuhan di momen Natal ini dengan judul Voices of Christmas, saudara. Suara dari Natal. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Di dalam Lukas 3 ayat 4-6, saya akan bacakan buat setiap Anda semua. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, setiap suara yang kita dengar itu mengandung sebuah pesan. Jadi kalau Anda lagi ngobrol dengan kanan kiri Anda, ada suara yang Anda dengar dari rekan Anda, itu mengandung sebuah pesan, saudara. Demikian pula dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hari ini kita akan mendengar tentang the voices of Christmas. Setiap suara dari tokoh-tokoh Alkitab yang terlibat langsung di dalam peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Yang mengandung pesan-pesan yang pasti akan berguna dalam kehidupan kita, saudara. Kita akan lihat, saudara, 5 karakter utama dalam peristiwa Natal. Anda siap? Amin. Kita akan mulai dengan Maria. Saudara, coba Anda pikirkan ya. Dari miliaran perempuan yang ada di bumi, sepanjang sejarah yang bisa dipilih Allah untuk menjadi ibu Yesus. Mengapa Tuhan itu memilih Maria? Coba kita pikir sama-sama. Kenapa ya? Dari miliaran wanita, kok Tuhan pilih Maria bukan yang lain? Apa yang dimiliki Maria? Ada apa dengan Maria? Ternyata saudara, alasan mengapa Tuhan itu memilih Maria. Karena Maria memiliki hati yang available atau hati yang bersedia untuk Tuhan. Katakan available for God. Jadi dia ini punya jenis hati yang beda, saudara. Hati Maria itu adalah hati yang terbuka, hati yang tersedia untuk Tuhan. Kita akan lihat sama-sama dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara coba bayangkan ya. Maria itu sedang bertunangan dengan kekasihnya namanya Yusuf. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba dalam sebuah momen dia didatangi malaikat. Dan malaikat itu berkata kepada Maria, Maria, engkau adalah seorang yang dikaruniakan oleh Allah. Dikatakan juga bahwa engkau akan mengandung bayi Yesus oleh karena Roh Kudus turun atasmu. Coba saudara, kira-kira Maria itu kaget atau tidak? Maria tentu kaget dan kebingungan, saudara. Tiba-tiba saudara, sebuah peristiwa yang mengintervensi kehidupannya total. Tetapi Anda lihat, di tengah-tengah Maria itu kaget dan bingung, apa responnya? Firman Tuhan mencatat saudara, dikatakan jadilah padaku menurut perkataanmu. Wah, luar biasa ya. Dia ini punya hati yang siap, saudara. Pada waktu malaikat Tuhan ngomong sesuatu yang di luar pemikiran atau bayangannya, dikatakan Maria, kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Kamu akan hamil dan nanti akan melahirkan Yesus. Itu kan di luar pemikiran manusia. Karena Maria tahu, dia ini masih bertunangan dengan Yusuf. Kok bisa hamil dari mana? Tetapi karena firman Allah berkata, firman yang dibawa oleh malaikat Tuhan itu, maka Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi Maria ini rela mengorbankan apa yang paling penting, apa yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dia rela mengorbankan reputasinya, bahkan konsekuensi
Dia siap untuk ambil jika Yusuf membatalkan pertunangannya. Dan kemungkinan besar Maria bisa kehilangan orang yang sangat berarti baginya, yaitu Yusuf, tunangannya. Saudara, bahkan di dalam perjanjian lama, saudara, mengatakan jika seorang wanita dalam masa pertunangan itu tidak setia, hukumannya sangat serius, saudara. Wanita itu harus dirajam sampai mati karena pelanggaran itu. Saudara, Maria itu memiliki hati yang available bagi Tuhan. Apa artinya? Available bagi Tuhan itu artinya rela mengorbankan apa yang paling penting bagi Anda. Maria itu rela mengorbankan apa yang paling penting dalam hidupnya untuk Tuhan. Saudara bayangkan, Allah kita itu adalah Allah yang personal. Tuhan kita itu adalah Tuhan hubungan, saudara. He is a personal God. Pada waktu dari antara sekian miliar manusia ada orang seperti Maria, seorang gadis yang berkata rela mengorbankan yang paling penting dalam hidupnya untuk Tuhan. Saya percaya hati Tuhan gak tahan. Pada waktu dia melihat Maria. Oleh karena itu dia memilih Maria untuk menitipkan putranya Yesus Kristus di dalam kandungan Maria. Luar biasa. Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang seperti itu. Dia itu tidak akan tahan kalau melihat hati seperti Maria. Tuhan itu melebihi yang Anda dan saya bisa pikirkan. Tetapi kalau ada satu orang punya hati seperti Maria, Tuhan itu hatinya gak tahan, saudara. Saudara, apakah Anda bersedia melakukan ini, saudara? Setiap kali Anda diingatkan tentang Maria dalam kisah Natal, tanyakan kepada diri Anda sebuah pertanyaan. Apakah saya tersedia untuk Tuhan seperti Maria? Apakah saya ini available untuk Tuhan seperti Maria? Apakah saya melakukan semua yang saya bisa lakukan untuk menjaga diri saya tetap murni atau bebas dari dosa? Wanita Maria ini seorang wanita yang luar biasa. Dia ini adalah seorang wanita yang bisa menjaga kesuciannya. Luar biasa. Makanya dikatakan, Maria itu dikatakan dalam bahasa Inggrisnya adalah seorang gadis. Virgin. Ditulis, saudara. Maria ini luar biasa. Saudara, kalau Anda ingin dipakai Tuhan, Anda harus tahu karakternya Tuhan. Karakternya apa? Jagalah kekudusan di dalam hidup Anda. Amin. Karena Tuhan itu kudus, saudara. Bukan cuma kudus, namanya Maha Kudus. Maria itu bisa jaga, saudara. Gak heran Tuhan pakai hidupnya. Ada sebuah pertanyaan, apakah saya percaya janji Tuhan? Pada waktu Tuhan berbicara kepada Anda, apakah hati Anda bisa percaya? Sehingga pada waktu hati Anda bisa percaya kepada kata-kata Tuhan, Anda bisa rela mengorbankan apa yang paling berharga. Karena Tuhan itu bukanlah Tuhan yang mengecewakan kita. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, tetapi janjinya pasti akan digenapi, saudara. Karena dia bukanlah Allah berdusta. Dia gak bisa berdusta. Karena dia adalah Tuhan. Apakah saya bersedia menempatkan Tuhan? Menempatkan kemuliaan Tuhan di atas reputasi saya sendiri. Maria ini, saudara, dia sudah siap dengan reputasi yang dia harus tanggung. Dia sudah siap seandainya Yusuf itu mengakhiri pertunangannya. Dan dia sudah siap, saudara, apa jadinya? Seorang gadis tanpa ada suami mengandung. Dia sudah siap dicaci maki oleh masyarakat sekitarnya pada waktu itu. Ada sebuah pertanyaan, saudara, apakah saya rela mengorbankan apa yang paling penting bagi saya untuk Tuhan? Di momen Natal ini, saudara, kisah dari Maria memberikan kita sebuah pelajaran. Hati yang tersedia bagi Tuhan, rela mengorbankan apa yang paling penting. Milikilah hati yang available untuk Tuhan. Di mana Anda rela mengorbankan apa yang paling penting. Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati manusia.
Gak heran akhirnya Tuhan memilih Maria dari sekian miliar wanita untuk menjadi ibu dari Yesus Kristus. Kita akan lihat tokoh yang kedua di dalam kandang Natal atau peristiwa Natal. Tokoh ini adalah Yusuf, saudara. Saudara, kalau saya memikirkan tentang Yusuf ya, saya ini merasa kasihan dengan Yusuf. Coba saya ingin Anda memikirkan tentang kisah Yusuf dari sudut pandangnya. Tunangannya Maria tiba-tiba masuk dan berkata, Yusuf saya hamil. Coba Anda sebagai seorang pria, tiba-tiba tunangan Anda ngomong seperti itu kepada Anda. Ini seperti yang dialami oleh Yusuf. Maria berkata pada Yusuf, Yusuf aku ini hamil karena Roh Kudus. Nah, Anda percaya enggak? Coba bayangkan. Yusuf ini adalah seorang pria yang memiliki intelektual tinggi, saudara. Ini peristiwa enggak masuk akal. Tidak masuk akal, saudara. Tapi perhatikan, saudara. Bagaimana Yusuf menanggapi berita itu? Waktu Maria ngomong, Yusuf aku hamil. Yusuf saya percaya sebagai manusia dia kaget. Itu alamiah, itu lumrah. Yusuf kaget, saudara. Tapi ternyata, saudara, naskahnya sangat jelas, saudara. Pada awalnya Yusuf itu tidak percaya pada perkataan Maria. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf itu seorang pria yang saleh, pria yang tulus hati, pria yang baik. Jadi Yusuf itu tidak akan melempari Maria dengan batu. Tetapi Yusuf itu ternyata memutuskan untuk membubarkan pertunangannya dengan Maria. Dapatkah Anda bayangkan seperti apa perasaan Yusuf pada waktu mendengar kabar dan menyadari bahwa orang yang paling dia cintai, yaitu kekasihnya Maria, itu telah mengkhianatinya. Itulah yang ia pikirkan. Oleh karena itu Yusuf berniat untuk mengakhiri hubungan dengan Maria. Tetapi kita akan lihat di dalam Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan ini, apa maksudnya, saudara? Jadi ketika Yusuf itu sedang mempertimbangkan maksud untuk mulai mengakhiri hubungan dengan Maria. Jadi Yusuf ini bukanlah pria yang gegabah. Dia ini bukan pria yang reaktif. Pada waktu dia mengalami satu hal yang membuat hatinya kaget, saudara, mengejutkan. Yang dia lakukan adalah dia mulai mempertimbangkan, dia bawa dalam doa. Saya percaya bahwa Yusuf ini the man of prayer. Dia berdoa, seorang pria yang berdoa. Oleh karena dia mempertimbangkan dalam hatinya, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Saya percaya dia pada waktu menggumulkan di dalam doa-doanya sampai dia tertidur, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf lewat mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara perhatikan. Jadi malaikat Tuhan langsung ngomong kepada Yusuf. Yusuf jangan takut ya ambil Maria. Karena anak di dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Dan Yusuf segera terbangun dari tidurnya dan melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya dan dia menjaga keperawanannya sampai dia melahirkan seorang anak laki-laki dan memanggil namanya Yesus. Luar biasa. Yusuf itu seorang good man, seorang pria saleh. Luar biasa, saudara. Setelah dia ambil istrinya, dia jaga Maria sampai melahirkan Yesus. Luar biasa. Gak heran ya Tuhan pakai Yusuf. Saudara, apa yang dari peristiwa Yusuf ini, saudara, apa yang Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu menghargai setiap ketaatan. Katakan Tuhan menghargai ketaatan. Disinilah malaikat Tuhan datang dan berkata, Yusuf Tuhanlah akan bertanggung jawab. Ambillah Maria sebagai istrimu. Kita tidak pernah baca di Alkitab terjadi perdebatan antara Yusuf dengan malaikat Tuhan. Gak ada, saudara. Yusuf itu gak ngerti bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana orang bisa hamil. Karena Roh Kudus dia gak ngerti. Dia gak tahu masa depannya bagaimana. Dia gak ngerti nanti endingnya seperti apa. Tetapi di dalam kegelapan Yusuf itu memutuskan untuk mentaati Tuhan. Itulah artinya taat. Saudara, oleh karena itu pada waktu Anda ingat peristiwa Yusuf di dalam kisah Natal.
tanyakan kepada diri Anda, apakah saya ini akan patuh atau taat pada apa yang saya tahu Tuhan telah perintahkan untuk saya lakukan. Saya tahu Roh Kudus ada di dalam masing-masing diri kita. Dia sedang bekerja secara personal buat diri kita, saudara. Ada sebuah pertanyaan yang kita perlu jawab sama-sama. Apakah saya ini taat dengan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita? Saudara, pada waktu Roh Kudus berkata kepada Anda, ampunilah orang yang merugikan Anda, apakah Anda taat? Pada waktu Roh Kudus berkata, kasihilah orang yang membencimu, apakah Anda taat? Atau pada waktu Roh Kudus berkata, berilah apa yang kamu punya untuk Tuhan, apakah Anda taat? Saudara, Yusuf itu taat meskipun dia gak ngerti. Kalau Tuhan ngomong, dia taat. Oleh karena itu saudara, mulai hari ini belajarlah taat pada firman Tuhan yang ada dalam hatimu. Dia akan selalu berbicara. Melalui pesan Natal ini Roh Kudus akan berbicara dalam hatimu. Karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia pasti membawa setiap kita di padang yang berumput hijau ke mata air yang tenang. Amin. Dia itu Bapa yang baik saudara. Pertanyaannya apakah kita mengambil keputusan untuk taat? Mungkin pada saat kita taat saudara, Anda tidak bisa melihat hasil dari ketaatan Anda. Meskipun dalam kegelapan yang Anda alami, apakah hati yang taat itu ada dalam hati Anda? Pelajaran dari Yusuf ini saudara, adalah hati yang taat walaupun saat tidak melihat hasil dari ketaatan. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Gak heran ya, karena Yusuf punya kualitas hati seperti itu. Dia dipilih menjadi papa jasmani dari Tuhan Yesus Kristus. Anda lihat dari Maria dan Yusuf, mereka ini adalah orang-orang luar biasa. Pada waktu Maria rela mengorbankan dirinya untuk dipakai, available untuk Tuhan. Dia sudah siap menanggung risikonya. Ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Allah yang sama intervensi langsung kepada Yusuf. Malaikat itu berbicara. Karena Maria tahu bahwa kata-katanya tidak punya kekuatan untuk bisa dipercaya. Karena memang gak masuk akal saudara. Hamil karena Roh Kudus. Tapi ternyata Allah itu bekerja. Allah itu bekerja pada waktu Maria available for God. Saudara, pada waktu Anda punya hati yang taat saudara, janganlah kaget. Anda akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Itu yang terjadi. Mari kita akan lihat tentang tokoh yang ketiga. Kalau tokoh yang pertama itu berada di dalam inner circle, lingkaran dalam dari peristiwa Natal. Yaitu Maria, Yusuf, kan papa mamanya ya. Dan dalam peristiwa Natal. Tetapi yang tokoh yang ketiga ini saudara, kita akan melihat para gembala saudara. Tokoh yang ketiga ini adalah para gembala. Saudara, jadi Tuhan itu bisa memilih siapa saja loh sebenarnya untuk mengumumkan kedatangan Sang Juru Selamat, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mengapa dari semua orang yang dia pilih, dia tidak memilih raja? Mengapa Tuhan itu tidak memilih pangeran, tidak memilih penguasa atau orang kaya atau orang ningrat? Ternyata Tuhan itu memilih anak terendah, anak tangga terendah dari masyarakat Yahudi, yaitu para gembala. Dari dalam struktur anak tangga masyarakat Yahudi saudara, anak tangga yang paling bawah itu adalah para gembala. Anda harus tahu bahwa para gembala itu adalah orang yang benar-benar dihindari pada zaman Yesus. Dan sebuah alasan yang jelas saudara. Alasan mereka tidak diundang dalam pesta-pesta di Yerusalem karena pekerjaan mereka. Mereka bekerja dengan domba. Itu berarti mereka berbau seperti domba. Tidak seorang pun ingin berada di dekat gembala karena baunya itu saudara. Namun ternyata kelompok dari orang ini yaitu para gembala inilah yang justru dipilih Allah untuk mengumumkan kedatangan juru selamat dunia. Kita akan lihat Lukas 2 ayat 8 sampai 14.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar melingkupi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, apa alasan mengapa Tuhan memilih dan mengumumkan berita ini kepada para gembala? Jawabannya saudara, karena gembala itu rendah hati. Apa maksudnya rendah hati saudara? Pada waktu malaikat itu mengumumkan berita tentang kelahiran sang juru selamat, mereka ini langsung berkata satu dengan yang lain, mari kita langsung ke Bethlehem dan melihat apa yang telah terjadi seperti yang Tuhan beritahukan kepada kita. Oleh karena itu mereka segera datang berburu-buru saudara. Dan mereka pada waktu itu mereka itu sedang mengembalakan domba-domba di padang Efrata. Mereka langsung datang ke Yerusalem Efrata saudara. Dan di situ mereka mulai menemukan Maria dan Yusuf dan bayi yang berbaring di palungan yang terbungkus dengan lampin saudara. Tahukah saudara apa tanggapan para gembala ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus? Mereka meninggalkan semua yang mereka lakukan dan mereka berjalan berlari ke Bethlehem untuk melihat anak itu. Para gembala itu mengerti saudara. Di dalam kerendahan hatian mereka bahwa kebutuhan mereka akan Tuhan adalah total. Mereka tahu mereka sebagai masyarakat anak tangga paling bawah dari masyarakat Yahudi. Oleh karena itu mereka betul-betul bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah kebutuhan mereka yang total. Sehingga pada waktu Tuhan berbicara mereka langsung respon melakukan saudara. Oleh karena itulah Tuhan memilih untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka sebagai yang pertama saudara. Dari peristiwa ini saudara, setiap kali Anda melihat para gembala di dalam peristiwa Natal, tanyakan kepada diri Anda pertanyaan ini. Apakah saya seperti para gembala yang mengakui Tuhan sebagai kebutuhan saya akan Dia adalah total dan bukan parsial, bukan setengah-setengah. Berapa banyak dari Anda yang hari ini betul-betul mengakui Tuhan itulah satu-satunya dalam hidup Anda? Berapa banyak dari Anda yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan di keluargaku, Yesus adalah Tuhan di bisnisku, Yesus adalah Tuhan dalam setiap hubungan-hubungan dalam hidupku, Yesus itu adalah Tuhan di atas segalanya dalam hidupku. Saudara, para gembala itu seperti itu. Gak heran Tuhan begitu memberkati dan Tuhan itu menyelamatkan mereka yang rendah hati. Saudara, pelajaran apa dari para gembala? Para gembala mengajarkan kepada kita saudara bahwa kerendahan hati mengakui Tuhan adalah kebutuhan yang mutlak. Saudara, kita harus sadar. Kita gak bisa menjadikan Yesus setengah-setengah dalam hidup kita. Tuhan Yesus jadilah Tuhan dan Juru Selamatku khusus untuk keluargaku. Bisnis jangan saudara. Jadikan Dia kebutuhan total dalam kehidupanmu. Be humble before God. Jadilah rendah hati. Kalau hari ini Anda bisa melewati tahun ini dengan baik. Semua karena Tuhan. Anda bisa hadir tempat ini. Lolos dari maut pada waktu musim COVID. Itu karena Tuhan menyertai kita. Betapa baiknya Tuhan. Bahkan di dalam tahun ini Anda bisa melalui sampai berada di penghujung tahun ini saudara. Itu karena Tuhan. Kalau keluarga Anda bisa utuh, tidak bercerai. Itu karena Tuhan. Kalau Anda bisa menjadi seorang papa atau suami yang setia kepada istrimu. Itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Karena Tuhan yang jaga kita. Kalau Anda bisa menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik, sadarilah saudara. Itu karena Tuhan. Miliki sebuah kerendahan hati. Jadikan Tuhan itu kebutuhan total dalam kehidupan Anda. Disitulah Anda akan melihat Tuhan akan memberkati Anda. Dan menyelamatkan kehidupan Anda saudara. Orang-orang yang rendah hati. Kita akan lihat yang keempat. Ini adalah sebuah kelompok yang lain.
kelompok yang lebih misterius saudara, yang kita sebut orang bijak atau orang Majus. Orang bijak ini saudara, mengingatkan kita bahwa Tuhan mengarahkan mereka yang tulus dalam mencarinya. Tuhan memberikan arahan kepada mereka yang tulus ingin mengenalnya. Saudara, orang bijak ini adalah orang yang luar biasa. Mereka ini adalah orang yang pandai. Mereka ini orang Majus ahli perbintangan. Oleh karena itu di dalam Matius 2 ayat 2 dikatakan seperti ini. Di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang bijak ini bagi kita adalah teladan kita dalam banyak hal. Saudara perhatikan tentang orang Majus. Siapakah orang Majus ini? Saudara, orang Majus ini atau orang bijaksana ini saudara, itu menempuh perjalanan kurang lebih 2 tahun sampai berjumpa dengan Yesus. Kalau para gembala itu melihat Yesus pada waktu masih di palungan, masih baby. Tapi orang bijak ini pada waktu berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah berumur 2 tahun. Perjalanannya cukup jauh, mereka dari Persia. Orang bijak ini siapa sih? Ini adalah orang yang berasal dari keturunan orang-orang cendekiawan yang dididik oleh Daniel di Perjanjian Lama. Jadi Daniel itu di Perjanjian Lama dia itu mengepalai orang-orang bijaksana. Dan di situ punya keturunan dan inilah orang Majus ini. Dan Daniel pernah mengajarkan kepada orang-orang Majus atau orang bijaksana itu bahwa nanti di akhir zaman akan muncul sebuah bintang dan bintang ini menuntun kepada Sang Juru Selamat. Dan orang bijak ini saudara, mereka menangkap dari kisahnya Daniel. Dan mereka memegangnya dan mereka cari. Pada waktu ada bintang mereka langsung cari dan mereka kejar. Dan tahu gak saudara, mereka ini bukan cuma orang bijaksana. Ternyata mereka pada waktu di Persia, mereka itu adalah seperti raja-raja kecil. Jadi pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka itu rombongan. Raja-raja kecil. Mereka tuh datang untuk mencari bintang, bahkan sampai berjumpa dengan Herodes. Kalau Anda tahu, Herodes juga kaget. Dan karena mereka tuh raja saudara, orang-orang Majus ini. Mereka tuh pandai, terpandang, pintar, dan kaya raya. Tetapi mereka mendengarkan nubuatan dari Daniel. Bahwa nanti kalau ada bintang, itu akan lahir Sang Juru Selamat. Itu akan lahir King of King, Lord of the Lord. Akan lahir raja dari segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga mereka sadar, meskipun mereka kaya, meskipun mereka raja-raja dari Persia, mereka sadar sang bintang ini bukan sembarang raja. Dia adalah owner di atas segalanya. Dia adalah Tuhan. Oleh karena itu saudara, mereka punya ketetapan untuk mencari di manakah dia, raja orang Yahudi. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari orang Majus. Ada kata-kata di manakah dia. Ternyata di dalam gelar, di dalam kepandaiannya, kemampuan mereka dalam ilmu astronomi atau ahli perbintangan, sehingga mereka dikatakan sebagai orang bijak. Mereka masih mengatakan seperti ini, di manakah dia. Orang bijak pun tetap mencari Tuhan. Bagaimana dengan Anda di tempat ini? Apakah Anda tetap mencari Tuhan di tengah-tengah kesibukan Anda? Di tengah-tengah zaman teknologi seperti sekarang, di mana banyak pengetahuan kita bisa akses. Apakah kita menyadari bahwa dari Tuhanlah sumber semua ilmu dan hikmat pengetahuan, serta solusi-solusi yang ada. Dan pada waktu kita terus mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan hal-hal baru yang Tuhan bisa tunjukkan kepada kita. Orang Majus itu luar biasa saudara. Bahkan dia dikatakan seperti ini, kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi setiap kali orang Majus ini berjalan, dia melihat bintangnya. Dia itu percaya, ini ada Tuhan yang lahir sebagai manusia. Ada Sang Juru Selamat, aku mau cari dia. Luar biasa saudara. Dan yang ketiga saudara, kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan saudara, orang Majus ini saudara, punya sebuah motivasi yang luar biasa. Motivasi itu diungkapkan dalam pencarian mereka akan Kristus. Di manakah dia? Kata mereka, agar kita bisa pergi dan menyembah dia. Motivasi mereka adalah mencari Tuhan dengan tujuan mempersembahkan yang berharga.
Pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus saudara, mereka tuh karena kaya raya, mereka bawa emas, mur, dan kemenyan kepada Yesus. Karena mereka adalah raja-raja. Mereka tahu bahwa di hadapan sang raja, mereka menyadari Tuhan, cuma ini yang kami bisa bawa. Meskipun mereka raja itu jumlahnya besar saudara, dan mereka sujud menyembah Yesus. Mereka tahu diri saudara. Mereka tahu, mereka berhadapan dengan ownernya. Mereka berhadapan dengan penciptanya. Saudara, di tengah-tengah segala keberhasilan Anda di tahun ini, atau kepandaian yang Anda miliki, atau kekayaan yang berlimpah yang Tuhan titipkan dalam hidup Anda, sadarilah bahwa kita ini manusia di bawah, Dia itu adalah Tuhan di atas. Miliki sikap hati seperti orang Majus, terus cari Tuhan. Datanglah dengan kerinduan menyembahnya, tersungkur di bawah kakinya, dan bawalah persembahan terbaik kepada sang raja. Saudara, Tuhan itu adalah owner di atas segalanya. Pada waktu orang Majus itu membawa harta-harta benda yang luar biasa, hati Tuhan itu tersentuh bukan karena pemberiannya. Karena bagi Tuhan saudara, emas dan perak itu adalah punyaku. Tetapi orang Majus ini bisa menempatkan dirinya, dia tahu diri saudara. Tuhan, meskipun aku ini raja-raja dari Persia, orang-orang bijaksana, punyalah sedikit kekayaan. Ngomong sama Tuhan sedikit kekayaan saudara, padahal banyak luar biasa. Tapi aku ini tahu diri. Aku ini berdiri di hadapan siapa? Nabi Daniel pernah mengajarkan kita, kalau aku lihat bintang itu artinya sang raja besar, yaitu Tuhan akan turun sebagai manusia. Dan itu akan menuntun kepada raja di atas segala raja. Dan kami orang-orang Majus mengambil sikap sujud menyembah Yesus. Gak heran saudara, Tuhan memberikan tuntunan. Selalu ada bintang bagi orang yang punya hati seperti itu. Bahkan setelah orang Majus berjumpa dengan Yesus, kalau Anda lihat, orang Majus diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, tapi melalui jalan yang lain. Saudara, kalau kita ini punya hati yang tahu diri dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan tuntunan dalam hidup Anda secara spesifik. Di situ itu benar. Itu benar saudara. Itu benar. Hari ini kita belajar. Saya doakan Anda ya, dari tempat ini akan bangkit orang-orang yang berhasil. Akan bangkit orang-orang yang diberkati Tuhan. Mungkin konglomerat akan bangkit. Tapi saya akan ingatkan Anda, kita semua harus belajar tahu diri dengan Tuhan. Amin. Harus sadar saudara, Dia adalah Tuhan yang di atas, kita adalah manusia yang di bawah. Pandai-pandailah bersikap dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan mengangkat setiap kehidupan kita. Pelajaran apa dari orang Majus? Ketulusan hati dalam kebijakan tetap ingin mengenal Tuhan. Jangan izinkan kalau Anda tahu banyak, pengetahuan Anda membuat Anda kurang dalam kerinduan mengenal Tuhan. Tapi miliki ketulusan hati. Dalam kebijakan tetap ingin mengenal Tuhan. Anda belajar sesuatu, amin. Kita akan sekarang melihat tentang tokoh yang kelima saudara. Saudara, Tuhan mengarahkan kepada setiap orang yang tulus dalam mencarinya. Dan dari semua tokoh 1, 2, 3, 4 itu membawa kita kepada tokoh sentralnya, pusatnya. Di dalam cerita Natal ini, yaitu bayi di dalam palungan yang terbungkus kain lampin, namanya Yesus Kristus. Saudara, pada waktu kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, Bapa di sorga itu seperti ayah baru. Dia gak bisa tahan untuk menyimpan berita sukacita itu sendirian. Karena dia sudah menunggu berabad-abad kapan anaknya ini lahir. Dan oleh karena itu dia sekarang mau memberitahu kepada semua orang. Dan Anda harus tahu kalau Tuhan lagi berpesta, dia pasang bintang saudara di langit. Dia Tuhan saudara, dia sanggup. Dia mau menunjukkan pada waktu dia pasang bintang, dia adalah Tuhan. Dia pasang bintang di langit supaya bintang itu bisa menyinari kegelapan. Dan pada waktu ada kegelapan dunia, ada bintang yang terpancar saudara. Dan perhatikan saudara, bintang itu akan menjadi cahaya yang menerangi dunia. Mengusir setiap kegelapan, membantu orang untuk melihat.
Semakin gelap malam, semakin terang bintang itu bersinar. Dan ternyata saudara, ada sebuah tujuan Tuhan membuat bintang itu bersinar. Tidak sekedar untuk menerangi kegelapan malam. Tetapi lebih daripada itu, ia bersinar terang untuk membimbing dan menunjukkan kepada orang-orang jalan kembali kepadanya. Saudara, Yesus itulah sang bintang itu. Terangnya akan membimbing dan menunjukkan jalan kembali kepada Bapa. Hanya melalui Yesus kita sebagai manusia bisa kembali kepada Tuhan. Tanpa Yesus nggak bisa. Hanya Yesuslah juru selamat dunia. Yesus itu Tuhan. Dia bukan agama. Dia adalah Lord of Lord, Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Yesuslah yang bisa mengembalikan kita jalan pulang ke sorga, saudara. Coba hari ini Anda pikirkan pengalaman Anda sendiri. Berapa banyak dari antara Anda orang-orang yang dulu belum kenal Tuhan. Tiba-tiba Anda kenal Tuhan melalui berbagai macam peristiwa. Ada yang sakit berat. Anda berjumpa dengan Yesus. Dan Anda memperoleh kesembuhan. Ada orang-orang mungkin yang sudah menikah puluhan tahun tidak punya anak. Anda berjumpa dengan Yesus. Dan Tuhan memberikan Anda anak. Ada orang-orang mungkin yang sudah terpuruk pada waktu masa lalu sebelum Anda berjumpa dengan Yesus. Pada waktu Anda berjumpa dengan Yesus, Tuhan pulihkan bisnis Anda, bahkan Tuhan mengangkat Anda. Berapa banyak cerita saudara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda. Setiap orang punya sebuah kisah yang luar biasa. Setiap orang punya sebuah kisah bagaimana terang yang bersinar itu menerangi hati setiap Anda saudara. Oleh karena itu saat ini lihatlah bintang Tuhan dalam setiap kehidupan Anda. Baik pada waktu Anda di gunung atau di lembah, Tuhan itu ada di sana. Bagi Tuhan tidak ada misteri. Tidak ada yang terlalu sulit. Bahkan pada waktu Anda di lembah, asal Anda bersama Tuhan, lembah itu akan menjadi lembah penuh mata air. Amin. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah sang penguasa jagat raya. Namanya adalah Yesus. Di saat Anda suka atau duka, dia tidak pernah meninggalkan Anda. Hari ini saudara, kalau Anda datang di momen Natal ini, miliki sebuah keputusan. Carilah Tuhan sampai Anda memperoleh keyakinan di dalam batin Anda bahwa Immanuel, Tuhan menyertai Anda. Jangan keluar dari ruang ibadah ini, cari Tuhan sampai Anda menemukan sang juru selamat menyertai Anda. Sekali Anda bawa pulang sang juru selamat itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena yang Anda bawa pulang itu adalah Tuhan bersama-sama dengan Anda. Sehingga tahun depan orang mau bilang tahun apa, Anda tidak akan takut. Karena Anda berjalan bersama Tuhan. Janjinya pasti digenapi dalam hidup Anda. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah cerita saudara. Saudara, minggu ini saya membaca tentang sebuah kisah seorang pria di Wales yang berusaha memenangkan hati seorang wanita yang sudah dikenalnya selama 42 tahun. Wow, lama ya, 42 tahun. Ini pria di Wales, saudara. Dan selama lebih dari 40 tahun, pria ini gigih namun agak pemalu. Dia ini menyelipkan surat cinta di bawah pintu rumah sang gadis ini. Tetapi dia terus menghindari untuk berbicara dengan wanita ini, saudara. Karena apa, saudara? Karena di masa lalu wanita ini pernah menolaknya. Dan sesudah menulis 2184 surat cinta tanpa pernah mendapat jawaban tertulis atau lisan. Bayangkan saudara, 2184 surat cinta. Jadi pria ini tekun ya, dia gigih loh. Dia tulis, dia masukkan di bawah pintu rumah gadis ini. Tiap minggu dia masukkan terus. Setelah 2184, pria ini sudah menjadi tua. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu rumah sang gadis ini saudara. Seorang wanita yang pernah menolaknya. Dan dia mulai menyatakan cintanya kepada gadis ini. Dan tanpa disangka wanita itu menerimanya setelah 42 tahun. Wow. Bagi yang wanita coba Anda bayangkan ada seorang pria menuliskan surat cinta 2184 dan menunggui Anda di pintu gerbang rumah Anda. Dia setia jomblo nungguin Anda 42 tahun.
Kira-kira perasaan Anda gimana? Wow, Anda kan langsung terbang saudara ya, terbang tinggi ya. Dan akhirnya wanita itu menerimanya saudara. Saudara, saya tahu cerita seperti ini agak sulit dipahami dengan pikiran kita. Sampai Anda menyadari pada dasarnya itulah sebenarnya yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Selama beberapa dekade, ribuan tahun, Tuhan itu mengirimkan surat cintanya melalui para nabi-nabi di perjanjian lama. Memberitahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan bahwa Yesus akan datang sebagai juru selamat. Dia memberitahu kepada mereka tentang surat cinta. Betapa inginnya Tuhan menjalin hubungan dengan manusia. Tetapi tidak ada tanggapan. Dan ketika tidak ada tanggapan saudara. Tuhan terus melakukan seperti yang dilakukan oleh pria dari Wales. Sampai akhirnya dia muncul sebagai pribadi lahir di palungan dalam bentuk pribadi namanya Yesus. Dan dia pada waktu dia lahir dia mulai mengetuk pintu hati orang yang dia datangi dan menunjukkan cintanya kepada mereka secara pribadi. Saudara, hari ini di momen yang sama Tuhan juga ketuk pintu hatimu. Tuhan mau membuktikan cintanya kepada setiap Anda sebagai manusia yang diciptakannya. Bahkan cintanya itu tidak akan lekang oleh waktu. Terus menunggu manusia itu sampai membuka pintu hati baginya. Tidak ada Tuhan seperti dia. Tidak ada Tuhan sebaik Yesus. Dia mengasihimu. Dia rindu mendekat kepadamu. Making disciples, transforming lives.